servant of God. Salam saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan Yefta Servant of God. Dan puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena penyertaan Tuhan masih berlaku untuk kita, saudara dan saya. Saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, biarlah kesukaan kita adalah firman Allah yang hidup, biarlah memimpin hidup kita, karir kita, dan segala aspek kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Seperti halnya juga dalam pembangunan kemah suci, itu diperlukan orang-orang yang merelakan dirinya dengan tergerak hatinya dan sebagainya. Jadi dasarnya adalah karena tergerak hati dan kerelaan, terdorong hatinya kata firman Tuhan dan kerelaan. Jadi rencana Allah kepada Musa untuk pembangunan bait suci itu juga harus ada kemauan dari bangsa Israel untuk melakukan segenap firman yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jadi tidak mungkin terjadi pembangunan bait suci tanpa relasi antara Tuhan dengan umatnya. Bisa saja itu terjadi, tetapi Tuhan mau mencontohkan bahwa untuk terjadinya suatu kesatuan, untuk terjadinya suatu pembangunan bait suci, itu diperlukan kerjasama yang baik, yang didasari oleh ketulusan dan kerelaan dalam mempersembahkan korban dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan saudara saat ini. Kalau saudara berkata, saya beriman, saya masuk surga, tapi tanpa mau melangkah ke dalam bait suci, artinya masuk mau diperintah oleh Tuhan, mau dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan, maka omong kosong saudara. Ini berarti iman saudara tanpa perbuatan. Waktu Musa diberikan perintah oleh Tuhan, dikatakan bangunlah bait suci itu, disampaikan kepada bangsa Israel langsung berkata, ya saya siap melaksanakan. Demikian saudara dengan saya. Kalau saudara mengaku menjadi bagian dari kesatuan tubuh Kristus, maka saudara juga harus bergerak, memperhatikan satu dengan yang lain. Seperti pembahasan kita pada waktu yang lalu mengenai pembangunan bait suci yang didasari oleh kerelaan dan terdorong hatinya, bukan paksaan. Maka saudara pun sekarang dengan sukacita, dengan sukarela berkorban perasaan, berkorban harga diri demi tegaknya kesatuan tubuh Kristus. Tidak saling mencaci maki, tidak saling melukai, tetapi semua saling mendukung, mendoakan. Yang salah dikoreksi, diberikan pencerahan, bukan disingkirkan, malah dirangkul, ayo bangkit, ayo bangun. Jadi pendekatannya pendekatan rohani, pendekatan yang penuh kasih. Jangan sampai kita lihat saudara kita sedang terpuruk, jatuh, lalu kita berkata, syukurin lu sih gak kenal Tuhan setengah-setengah. Dari mana kamu tahu itu dia setengah-setengah? Ya, jadi manakala kita menghadapi situasi seperti itu, mendapati saudara kita, teman kita mungkin sedang dalam permasalahan yang pelik, sedang dalam pergumulan hidup,
Bukan kita malah mencibir, mencaci maki dan sebagainya, dan berkata itu karena ulahmu, kamu kena tulah sama Tuhan, itu karena ulahmu, karena engkau sudah melanggar Tuhan. Jangan gampang menghakimi. Ya saudaramu yang mulai jatuh, mulai jauh dari Tuhan, mari kita rangkul dengan penuh kasih. Mari kita rangkul supaya menjadi bangunan bait Allah yang sesungguhnya. Masing-masing bergerak dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Demikian juga kata firman Tuhan, kita adalah bait Allah, masing-masing berbeda fungsi. Tapi semuanya merujuk pada satu tujuan untuk kehidupan. Untuk terciptanya sebagai tubuh kita sebagai bait Allah. Tangan tidak merasa paling berguna di dalam tubuh ini. Mulut tidak merasa paling berguna di dalam tubuh ini. Karena semua membutuhkan kerjasama antara otak, hati, dan motorik dan otot, semuanya harus sinkron. Baru terciptanya pembangunan bait suci itu sendiri. Orang-orang yang memahami makna dari bait suci, maka dia tidak gampang menghakimi orang lain. Justru dia akan terbuka hatinya, membuka hatinya untuk membalut sama-sama membuat apa yang menjadi permasalahan saudara kita itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, dengan semangat, dengan kerelaan bangsa Israel pada waktu itu dipimpin oleh Musa, dengan sukacita mempersembahkan apapun yang diperlukan untuk pembangunan bait suci, baik kain lenan, baik emas, baik tembaga, baik kayu penaga, semua dipersembahkan, baik kaca cermin itu untuk pembangunan bait suci itu dipersembahkan dengan ketulusan dan kerelaan hati. Saudara-saudaraku, berbicara mengenai kesatuan tubuh Kristus, berbicara mengenai kesatuan anak-anak Tuhan, yang tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah itu terdiri dari berbagai macam barang di situ. Ada pintu gerbang, ada mezbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan, ada pintu tirai, ada pintu kemah, ada meja roti sajian, ada pelita emas, ada mezbah dupa, dan ada tabut perjanjian di ruang maha suci. Kalau saudara menganggap satu dengan yang lain penting, maka saudara juga mau bekerja sama dengan sesama anak Tuhan. Tidak saling menyakiti, tidak saling mencibir, tidak saling menghakimi, tapi semuanya bergerak. Mata tidak bisa berkata, aku yang paling bisa melihat sesuatu, karena aku mata. Aku yang paling berguna di tubuh ini, karena aku mata. Kamu kaki nggak bisa berjalan dengan baik kalau matanya terganggu. Demikian juga kaki akan berkata, mata, lu nggak apa-apa, mata penting, tapi lu juga nggak akan bisa kemana-mana kalau gua nggak berjalan. Atau sebaliknya, tangan kanan berkata, aku tangan yang paling berguna untuk hal-hal baik. Kamu apa tangan kiri? Paling juga buat hal yang tidak baik. Paling buat mobil, umpamanya seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang memahami fungsi dari kesatuan tubuh Kristus, fungsi dari kemah suci itu, maka tidak akan terjadi hal seperti itu. Karena di dalam kemah suci itu akan terjalin relasi yang baik. Relasi kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Contoh hal-hal yang terjadi di dalam
kisah perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 1 dan seterusnya, di mana seorang perempuan sedang menghadapi permasalahan pelik. Dia butuh pertolongan, dia butuh rangkulan dari saudara-saudaranya seharusnya, dari tetangganya seharusnya. Tapi apa yang dia dapat? Memang dia sudah jatuh ke dalam dosa, tapi tidak ada satupun yang mau menghampiri dan menyadarinya. Malah yang adanya gunjingan dan sebagainya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mau menghampirinya. Pada waktu perempuan Samaria pergi ke sumur pada siang hari, pada tengah hari, Yesus setelah dari perjalanan menemui perempuan itu. Nah, saudara-saudara, perempuan Samaria pergi ke sumur sampai memilih waktu yang sepi. Karena kebiasaan di sana, kebiasaan orang-orang ke sumur itu biasanya pagi dan sore. Tapi perempuan ini memilih waktu siang hari, tengah hari, waktu di mana sepi, tetangganya sepi, teman-temannya yang pada ke sumur. Ini maksudnya apa? Itu karena dia menghindari gunjingan, dia menghindari cacian, dia menghindari sinisme dari tetangganya atau orang-orang yang mengenal dia. Maka kalau dia datang pada siang hari, dia mengharapkan suasana yang sepi, hanya dia sendiri. Betapa berat hidupnya dia. Orang yang jatuh ke dalam dosa itu juga merasa beban yang berat, manakala dia menyadari bahwa itu salah. Apakah patut kita menambah beban orang yang seperti itu dengan cibiran, dengan caci maki yang kita lontarkan? Bukan solusi yang kita berikan, malah justru kita membuli dia, mencaci maki dia. Itu bukan solusi. Dalam pembangunan bait suci, apa-apa yang dipersembahkan ke dalam pembangunan bait suci itu melalui proses pemurnian. Hingga kayu penaga harus dilapis dengan tembaga dan ketebusan yang seharusnya dihukum ditebus dengan dilapisi perak. Lalu ada lapisan emas untuk dipermuliakan, dimurnikan laksana emas. Jadi orang-orang yang mau juga terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dimurnikan oleh Allah melalui proses hidupnya. Jadi saudara yang saat ini mengalami beban berat, yang mengalami seolah-olah sudah putus pengharapan, yang mengalami proses bullying dari mungkin teman sekerja saudara, tetangga saudara, percaya dia akan datang di hadapanmu. Dia tidak memandang latar belakang saudara, dia tidak memandang siapa saudara. Dia akan terima siapa kita apa adanya, asalkan kita mau berkomunikasi dengan dia. Seorang perempuan di Samaria yang sudah dicap sebagai orang yang tidak baik, orang yang menjadi sampah masyarakat, tapi Tuhan mau menemui. Bahkan pada waktu perempuan itu ingin ke sumur saja, dia harus menunggu sepi. Coba bayangkan betapa berat beban yang dia tanggung. Rasa malu, rasa menyesal mungkin. Hingga untuk pergi sekedar mencuci baju atau mengambil air, dia harus menunggu waktu yang sepi siang hari, di mana orang tidak ke sumur. Dia ke sumur. Ada kerinduan dia, ada kemauan dia. Itulah iman
dengan perbuatan. Baik, dalam Roma pasal 5 ayat 10 bahwa dikatakan di situ bahwa Yesus menerima kita bukan apa yang kita perbuat, tapi karena kasihnya. Jadi saudara-saudara gini, jadi Dia menerima kita itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena memang kasih anugerah Dialah kita menjadi layak diterima oleh Dia. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, apalagi kalau saudara sebagai hamba Tuhan, kalau saudara merasa sebagai pelayan Tuhan, apa yang saudara banggakan? Kalau saudara menyadari siapa saudara, fungsi dan maksud Tuhan menjadikan saudara sebagai pelayan, saudara akan mampu. Apa yang dapat saudara megahkan dengan semua keberhasilan, dengan semua capaian yang didapat. Karena sejatinya pelayan Tuhan itu ibarat keset, saudara-saudara. Dipermuliakan itu sekehendak empunya. Keset, kalau saudara tahu, ditempatkan di rumah rakyat biasa, dia tidak akan kelihatan. Tapi amanah kala dia ditempatkan di depan pintu istana, dia akan nampak kemuliaannya. Demikian juga kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jadi jangan membanggakan diri, timbul ego, akhirnya merasa bahwa inilah karena Tuhan sudah pakai maka saya diberkati luar biasa. Saudaraku harus ingat, saudara adalah keset. Ya, saya adalah keset. Kamu sudah tahu kan kalau keset itu taruhnya di depan pintu, orang dari luar kotor membersihkan kaki di keset itu, nanti dibuang udah bersih, taruh lagi di situ, ya. Nanti ya bersyukur kalau saudara keset tapi yang dipermuliakan ditaruhnya di istana raja, di tempat-tempat yang bersih, ya kalian saudara bisa merasakan oh luar biasa hebat gitu ya. Tapi saudara jangan merasa hebat. Kenapa? Semua itu karena kemurahan Tuhan semua. Bukan karena hebat saudara, bukan karena hebat kita, bukan karena hebat kita bisa melayani Tuhan, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk melayani dengan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dalam kisah dalam Yohanes 4 ini, itu ada 4 hal istimewa yang kita dapat. Yang pertama adalah apapun latar belakang kita dicintai dan diterima oleh Yesus. Jadi saudara yang saat ini mengalami hubungan berat, yang merasa sudah dibully sana sini, oh kamu tidak layak, kamu sudah orang yang sudah murtad dan sebagainya. Jangan takut. Bukan berdasarkan penilaian mereka kita masuk surga atau tidak, tapi berdasarkan iman dan perbuatan kita dan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dan contohnya dalam ayat 18 dalam Yohanes 1 ayat 18, Yesus mau menemui perempuan itu. Maka kalau orang lain tidak mau menemui karena dianggap sudah berbuat dosa, sudah membuat onar dan sebagainya, tapi Yesus mau menemui. Saudara dan saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Posisi di mana sudah tidak dianggap, posisi sudah dianggap tidak ada apa-apa. Dan saya pun mengalami seperti itu. Bahkan teman-teman saya pun yang dulu kenal menjauh karena dianggap saya tidak selevel, tidak setara dengan mereka yang hamba-hamba Tuhan sudah hebat dan sebagainya. Tapi ingat saudara, saya hanya berkata, Tuhan terima kasih kalau Engkau masih, saya diberikan kesempatan untuk melayanimu dengan hal kecil sekalipun,
Saya bersyukur karena itu anugerah dari Engkau. Apa yang saya dapat, apa yang saya peroleh, bukan karena kuat gagah kamu, bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan berkenan, Tuhan berbelas kasihan. Saya masih diberikan kesempatan hidup, saya masih diberikan kesempatan untuk melayani walaupun kecil. Tetapi saya berharap Tuhan turut campur tangan dalam setiap perbuatan yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara jangan takut, saudara jangan berkecil hati manakala teman saudara menjauhi. Karena teman saudara mungkin lebih hebat dari saudara menurut pemandangan mereka. Jangan takut, jangan berkecil hati. Allah mau datang menghampirimu. Di saat orang lain menjauh dari hidupmu, Tuhan mendekat, penuh kasih, dan bertanya membangun relasi dengan kita. Oleh sebab itu kita juga harus membangun relasi dengan Tuhan melalui doa kita. Doa yang tulus, doa yang memohon ampun. Tuhan, aku sudah berbuat ini, aku sudah berbuat itu. Ampuni ya Tuhan. Dengan iman dan perbuatan, semuanya akan sinkron dan terjadi. Demikian juga mengenai pembangunan bait suci, pembangunan tabernakel tidak akan mungkin terjadi kalau iman orang Israel tidak disertai dengan perbuatan. Demikian juga pembangunan tubuh Kristus di akhir zaman ini tidak mungkin terjadi kalau imannya juga tidak disertai dengan perbuatan. Hanya sibuk memikir-mikirkan yang tidak kelihatan, tetapi di depan mata sendiri dia lupakan, yaitu mengasihi sesamanya. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Yang pertama, bahwa apapun latar belakang kita, Yesus mau mendekati kita. Ini luar biasa, saudara-saudara. Biasanya orang dekat kita karena kita dianggap orang yang baik, yang menguntungkan. Tapi Yesus tidak pandang semua itu, tidak pandang derajatmu. Yang kedua, hal yang istimewa yang kedua adalah kita dicari. Bukan sekedar dicari, tapi ditemukan. Setelah ditemukan, diselamatkan. Ya, seperti halnya perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu mengalami hal yang berat, tetapi ia dicari, ditemukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu terus dalam Yohanes 1 ayat 9, bahwa luar biasa kasih Tuhan terhadap kita. Nanti setelah saudara baca kisah ini, masih maukah saudara menghakimi saudara satu dengan yang lain, atau malah sebaliknya saudara akan menggebu-gebu mengasihi saudara kita yang lain? Luar biasa. Saudara dan saya adalah kemah suci rohani, kemah suci yang sesungguhnya. Oleh karena kemah suci yang sesungguhnya, maka seluruh organ tubuh kita bergerak sesuai dengan polanya. Jantung mengatur ritme, memompa darah kita supaya ada aktivitas yang baik, yang tidak terganggu. Saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal istimewa yang ketiga, bahwa Tuhan rindu berelasi dengan kita. Makanya dia bercakap-cakap. Ada percakapan di situ. Jadi Tuhan mau berelasi dengan kita.
Izinkan dia berrelasi dengan kita, bercakap-cakap dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Izinkan suara Tuhan senantiasa menuntun kita, menjadi panduan kita untuk mengasihi dan menolong orang lain. Bukan akal kita, bukan kekuatan kita, tapi biarlah melalui Tuhan, melalui firman Tuhan, kita akan mengasihi sesama kita. Jadi saudara tidak akan bisa hidup sendiri tanpa berrelasi dengan orang lain. Contoh dalam tim sepak bola. Seorang pelatih akan memarahi seorang pemain tatkala mendapati ia bermain cenderung egois, tidak mau membagi bola ke teman-temannya. Pelatih yang baik pasti dia akan menegur dan memarahi. Demikian juga Tuhan. Tuhan tidak akan berkenan kalau kita masih memelihara egois di dalam diri kita, tidak mau memberi kepada orang lain, tidak menerima perbedaan orang lain. Itu sama halnya saudara sebagai tim pembangunan bait Allah yang gugur, yang gagal. Kalau saudara rindu menjadi bagian dari pembangunan bait Allah, maka saudara juga harus menerima perbedaan itu. Yang salah ditegur dengan penuh kasih, bukan menjustifikasi, tetapi menguatkan dan memberikan pencerahan. Itu yang baik, bukan mencaci maki atau mengutuk. Karena kau sudah berbeda paham dengan saya, maka kamu bukan anggotaku lagi dan sebagainya. Ya, tidak. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita, Yesus yang mencari, kita yang dicari, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melanggar perintah Allah, orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, dicari, dihimpun. Bukan cuma sekedar dicari, diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sungguh luar biasa. Dari kisah perempuan Samaria ini, maka kita akan dapat ambil pelajaran yang berharga buat kita. Betapa siapakah kita di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat memegahkan diri. Siapakah kita sehingga kita dengan gampangnya menghakimi satu dengan yang lain, seolah-olah sudah putus pengharapan, sudah putus pengampunan bagi saudara kita yang berbuat dosa dan sebagainya. Betul, firman Tuhan memang melarang berdosa. Dengan Yesus menemui perempuan Samaria ini, bukan berarti dia setuju dengan tindak tanduknya, dengan perilakunya, tidak. Tapi justru dia ingin memberi solusi kepada perempuan itu. Dia katakan, air yang kuberikan tidak akan pernah habis, airnya sumber kehidupan. Dia memberikan solusi. Jadi bukan menghakimi, tapi dia memberi solusi, jalan keluar untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Saya berharap saudara dan saya termasuk orang-orang yang mau mengampuni tanpa menghakimi. Biarlah penghakiman milik Tuhan. Kita nggak usah ikut-ikutan menghakimi saudara kita. Kita berdoa bukan cuma berdoa, tapi dengan tindakan iman. Merangkul dia, memberikan support dia supaya bangkit dari kegelapan, supaya bangkit dari kehidupan yang lama,
Jadi yang lebih baik itu dengan iman, dengan perbuatan. Bukan cuma berdoa saja. Ya sudah, saya doakan kamu. Ya, nanti kamu bertobat. Setelah saudaraku, biarlah firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita di masa sulit, di masa apapun. Firman Tuhan adalah patokan hidup kita. Jadi, biarlah kita menjadi bagian dari pembangunan bait suci itu dengan merelakan diri di proses tanpa juga menghakimi orang lain. Mereka semua adalah saudara-saudara kita. Biarlah menjadi satu kesatuan di dalam pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Masing-masing mengalami proses, tapi biarlah proses itu Tuhan yang mengerjakan, bukan kita. Kita hanya berserah pada Tuhan dan percaya bahwa Allah menjanjikan kesempurnaan pada kita. Amin.